Selamat siang para peserta hadirin, kembali lagi di Structure Product Day sesi kedua. Hari ini kita akan membahas satu yang akan hadir di IDX dan cocok untuk para investor yang sudah berpengalaman, yaitu Single Stock Future. Di antara para peserta hadirin, saya yakin pasti sudah banyak yang sudah memulai journey investasi sahamnya. Bahkan sudah memiliki pengetahuan yang sangat berpengalaman. Jadi, ini waktunya untuk teman-teman sekalian mungkin mencoba inovasi yang akan segera hadir dan dikembangkan oleh Bursa Efek Indonesia. Saat ini telah hadir bersama saya narasumber yang akan bercerita banyak terkait produk investasi yang sangat cocok untuk kalian para investor yang sudah berpengalaman. Dan kita ingin tahu nih, bisa nggak sih kita tetap meraih potensi-potensi keuntungan dalam kondisi market seperti apapun juga. Dan narasumber kali ini merupakan perwakilan dari Bursa Efek Indonesia yang pastinya memiliki informasi menarik terkait suatu inovasi produk baru dari Bursa Efek Indonesia, yaitu Single Stock Future. Nah, penasaran kan? Bersama kita pada kesempatan kali ini saya kenalkan Bapak Pierre Rich Yose, Kepala Unit Pengembangan Bisnis Derivatif Bursa Efek Indonesia. Halo Pak Pierre. Halo, selamat pagi Mbak Alia. Oh, masih pagi ya Pak masih ya? Pagi. Masih pagi. Dan boleh juga menyapa para peserta. Halo semuanya. Selamat pagi teman-teman investor semuanya. Ya, jadi hari ini kita akan membahas satu produk yang baru akan mau hadir ya di Bursa Efek Indonesia. Ini di tahun 2024 kah? Betul. Oke, jadi masih ada waktu untuk mempelajari ya. Betul sekali. Dan tadi nama produk ini adalah Single Stock Future nih ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan kepada para hadirin seperti apa sih Single Stock Future ini? Baik Mbak Alia, dan selamat pagi teman-teman semua. Jadi pada dasarnya Single Stock Futures atau dalam bahasa Indonesianya adalah kontrak berjangka saham, ini sebenarnya pada dasarnya adalah produk turunan dari saham. Tadi mungkin di sesi 1 kita ada bahas terkait dengan structure warrant. Yes. Yang mana structure warrant ini kan underline-nya adalah saham. Ya. Nah, sebenarnya single stock future ini mirip sebenarnya. Underline-nya juga saham nih ya. Saham juga. Okay. Jadi karena ini adalah produk turunan, pergerakan harga produk ini juga mengikuti pergerakan dari harga sahamnya atau underline-nya. Jadi gitu. Sama ya, kurang lebih agak mirip. Betul. Dengan structure warrant, tapi yang membuat ini berbeda dan disebut sebagai single stock futures ini apa nih Pak? Nah, betul. Karena tadi structure warrant ini lebih kayak produk hybrid antara produk equity dan option. Gitu ya. Kalau yang single stock future ini adalah produk futures. Okay. Gitu. Nanti mekanisme perdagangannya juga sangat mirip dengan saham. Kemudian kita bisa dapat exposure pergerakan harga saham tanpa harus beli sahamnya. Okay. Dan juga pasti nanti ada keunggulan-keunggulan lainnya juga gitu ya, yang mungkin akan saya jelaskan berikutnya ya. Oke, tapi boleh diceritakan juga nih, ini tujuan dari Bursa Efek Indonesia menyediakan berbagai macam produk turunan ini dengan salah satunya single stock future ini apa nih? Oke, jadi sebenarnya produk single stock futures ini di bursa luar ini sebenarnya sudah produk yang cukup common ditransaksikan oleh investor dan trader di luar. Dan misalkan saya ambil contoh bursa kalau di ASEAN aja, bursa Thailand, kemudian Singapura, Malaysia, itu investor-investornya udah transaksi nih, udah common gitu ya. Kemudian kalau di Asia gitu ya, Hong Kong, bursa Korea Selatan, ini bahkan mereka tuh udah investornya udah nggak transaksi sahamnya aja gitu loh, tapi mereka manfaatin exposure pergerakan dengan produk-produk yang seperti ini. Jadi mereka sophisticated lah gitu. Kemudian bursa Istanbul Turki itu bahkan pertumbuhannya dari sejak 2019-2020 pandemi sampai sekarang itu kayak eksponensial. Jadi produk yang sangat populer di berbagai negara ya. Nah, kita lihat juga lah kan kita lihat bahwa profil investor di Indonesia itu sangat menyukai produk-produk yang pergerakan harganya tuh seru gitu ya. Oke, volatil gitu. Ya. Volatil. Nah, kita lihat kenapa potensi market kita ada, produk ini juga common di bursa luar, investor udah proven lah intinya kayak gitu. Gimana kalau kita adopt, kita kembangkan lagi produk ini di Indonesia supaya teman-teman investor Indonesia juga bisa menikmati. Ya, betul sekali. Dan berarti kita juga bisa melihat ya, Bursa Efek Indonesia sendiri melihat kesiapan dari para investor ataupun trader untuk menerima produk semacam single stock future ini ya.
Betul sekali. Kita lihat bahkan ada produk yang lebih agresif lagi di market sana yang mungkin yang tidak ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia dan cukup populer gitu ya. Makanya kenapa kita coba ini. Dan tentunya pasti regulated dan kita pantau gitu ya dari sisi governance dari marketnya sendiri. Baik, dan jadi tambah penasaran lagi kan, sebagai bentuk antisipasi dan bagaimana kita mempelajari single stock future ini, mungkin Pak Pierre bisa nih menceritakan apa saja sih manfaat yang kira-kira didapatkan dengan bertransaksi single stock future. Baik, tentunya manfaat dari single stock futures ini banyak banget gitu ya. Nah ini mungkin nanti saya ada sedikit nih tampilan, mungkin boleh ditampilkan. Ya. Pasti teman-teman, nah ini kan sama-sama nih saham gitu ya. Pergerakan harganya sama kayak saham. Kenapa saya harus transaksi single stock futures dan bukan saham? Kan pertanyaan gitu kan. Betul. Nah, pertanyaan jawabannya gini, kurang lebih sebenarnya banyak ini ya untuk keunggulan, tapi yang mau saya highlight di sini adalah 4 poin ini, 4 poin utama. Yang pertama adalah potensi keuntungannya bisa kita dapatkan pada saat market lagi naik maupun turun. Kalau kita transaksi saham sekarang, marketnya harapannya apa? Kalau kita udah pegang nih sahamnya ya, naik kan gitu kan. Kalau yang belum pegang harapannya turun lagi, turun biar bisa saya serap bawah kan gitu kan. Nah, ketika kita menempatkan posisi kita sebagai investor yang udah megang sahamnya, pengennya naik. Kalau misalkan udah naik, harganya lebih tinggi, saya jual, saya dapat untung. Betul. Tapi kalau marketnya lagi turun, ya yang investor harapkan adalah ini ya saya serok bawah, tapi kita nggak tahu kapan marketnya bottom sebenarnya kan gitu kan ya. Kalau belum bottom kita beli, turun lagi, ya yang kayak gitu kan. Ya. Tapi kalau aduh ini udah bottom belum ya yang kayak gitu, kita nggak beli ternyata udah rebound, ya ketinggalan momen kan gitu kan ya. Nah di single stock futures ini balik lagi karena tadi ini pergerakannya dari harga sahamnya. Jadi pada saat marketnya turun, kita bisa ambil posisi short. Kalau di saham mungkin Mbak Alia mengenal ada namanya short selling saham. Tapi short selling saham itu kan biasa restricted banget ya. Harus pinjem dulu efeknya, kemudian baru dijual di market, kemudian nanti ada bunga pinjaman pastinya kan gitu kan ya. Tapi karena ini balik lagi single stock futures bukan saham, tapi pergerakannya mengikuti saham, kita bisa jual dulu baru beli. Posisinya kebalikan. Kalau saham kita beli dulu, nunggu saham naik, jual, baru jual, dapat keuntungan. Tapi kalau ini kita jual dulu, harga turun, kita baru pasang posisi beli. Selisih penurunan itu kita bisa dapatkan potensi keuntungan di sana, kayak gitu. Jadi ini makanya disebut produk derivatif untuk tidak mengganggu emiten underlying-nya. Betul. Dan untuk para investor ataupun trader bisa tetap bertransaksi ketika market itu pun pesimis ataupun bearish ya. Betul sekali. Itu tadi adalah salah satu contoh jika pasarnya potensi turun. Tapi apa yang dilakukan untuk para trader untuk single stock future jika pasar IHSG-nya naik nih? Nah, ketika pasarnya naik, maka kita bisa pasang posisi long di sini atau beli. Nah, mungkin ketika kita bicara terkait dengan istilah gitu ya, mungkin supaya tidak tertukar. Long itu equal to beli sebenarnya. Short itu equal to jual. Kalau tadi structure warrant kita mengenal ada call, ada put gitu ya. Kalau di futures kita mengenal kata long dan short. Kalau marketnya lagi naik, kita pasang posisinya long, beli. Harganya naik, selisih dari harga beli kita dengan harga jual nanti itulah potensi keuntungan. Kalau marketnya turun, kita bisa jual dengan harga lebih tinggi karena market posisinya kan lebih tinggi nih sekarang. Ketika turun, nah itu selisihnya keuntungan kita. Gitu sih. Dan karena tadi Pak Pierre juga mengatakan ini agak mirip nih ya dengan structure warrant. Ini holding periodnya atau sebaiknya ditransaksikan daily trading atau agak di hold lama atau bagaimana nih cara strategi trading yang baiknya? Baik, karena memang mungkin produk-produk tadi ya turunan itu memang lebih kita targetkan kepada trader sebenarnya. Yang daily-nya kita lihat pergerakan harga dikit aja mereka langsung take profit. Kayak gitu. Structure warrant tadi juga lebih pesannya adalah ini di daily transaksi, di trading kan jangan di hold sampai mature gitu kan. Padahal sebenarnya di antara momen dari transaksi sampai dengan mature itu kan sebenarnya ada potensi naik turun yang bisa dimanfaatkan investor. Sama single stock futures ini juga transaksinya adalah kita manfaatin momen ketika mungkin ada momen-momen pertengahan gitu ya dia akan turun, kita pasang short. Nah begitu nanti marketnya swing, rebound, kita pasang long dan seterusnya yang kayak gitu loh. Nah untuk periodenya sendiri ini cukup terbatas.
Oh, gitu. oke. Ini ada periodenya juga ya? Ada periodenya. Oke, baik. Jadi kita ada 3 seri sebenarnya. Ada yang 1 bulanan, ada yang 2 bulanan, dan 3 bulanan gitu. Jadi sebenarnya cukup singkat gitu ya. Oh, sangat singkat malah singkat, ya? gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada masalah ketika 1 bulanan, kita aduh kayaknya mau lanjut lagi, ya udah nanti tutup posisi, kita switching ke yang 2 bulanan. Nanti itu kan lanjut terus sebenarnya yang kayak gitu. Jadi kalau tadi structure warrant mungkin lebih kepada ketika tutup selesai kita cari produk lain kayak gitu kan. Tapi kalau ini kita ganti aja serinya yang lebih panjang habis itu. Semua spesifikasinya sama. Oke, dan tadi kenapa bisa agak long, walaupun periodnya cuma 3 bulan, kita memaksimalkan potensi naik dan turunnya. Betul sekali. Oke, dan mungkin bisa kembali ke slide yang pertama tadi. Tadi kita baru membahas satu nih ya benefit, dan yang kedua ini adalah pilihan sahamnya nih. Mungkin bisa diceritakan kenapa LQ45 yang menjadi seleksi dari saham-saham pilihan untuk single stock future ini. Betul, baik. Jadi ini memang dalam rangka ini juga ya, bagaimana kita melihat pergerakan harganya juga dan juga produk ini lebih ini bentuk perlindungan investor juga sebenarnya. Jadi kita pilih pertama, walaupun nanti ke depannya bisa kita expand lagi untuk dari sisi underlying-nya, tapi untuk awal-awal kita pilih saham-saham LQ45 memang yang likuiditasnya paling top nih di bursa. Dari sisi. Jadi jangan sampai nanti investor masuk ke mungkin produk turunan tapi sahamnya mungkin kurang aktif misalkan kayak gitu kan. Berarti ini pilihan top transaction based on liquidity ya? Liquidity. Dan juga untuk saham-saham LQ45 juga sebenarnya ada filtering dari sisi fundamental dari perusahaannya juga. Jadi dari selain liquidity-nya proven bahkan top gitu ya dari 900 saham gitu ya. Kemudian dari sisi fundamentalnya juga tergolong baik lah. Tergolong baik, oke baik. Dan apakah untuk single stock futures ini ada seperti liquidity provider rekanan dengan sekuritas-sekuritas atau memang ini langsung dipilihkan oleh bursa nih Pak Pierre? Baik, jadi untuk produknya sendiri nanti underlying kan sebenarnya saham-saham LQ45 kita di awal mungkin tidak semua saham LQ45. Kita luncurin, kita lihat respon market. Kemudian nanti kalau bisa udah sampai semua saham LQ45 kita expand lagi kan banyak. Kemudian apakah ada liquidity provider atau enggak, nanti dari sekuritas atau anggota bursa, mereka bisa melakukan apply, saya mau menjadi liquidity provider single stock futures yang saham ini, misalkan kayak gitu kan. Jadi terbuka ya rekanan untuk para sekuritas sebagai liquidity provider juga ya? Betul sekali. Nah ini juga kita sekarang juga lagi mempersiapkan karena kan launchingnya masih Maret 2024 nih. Nah itu juga sekuritas-sekuritas juga sudah muncul yang mau menjadi liquidity provider gitu. Jadi untuk memastikan supaya nanti investor ketika transaksi selalu ada nih yang mau beli, yang mau jual gitu. Tadi ya seperti waran terstruktur ada yang standby nih ya. Betul. Dan untuk single stock futures ini sendiri apakah harganya akan menyerupai dengan aset underlying atau memiliki perbedaan harga? Betul. Nah, karena memang kita sebenarnya kalau dari bursa itu mengembangkan single stock future ini semangatnya apa? Investor-investor, trader-trader yang sudah terbiasa transaksi saham, ketika transaksi single stock future itu learning curve-nya sangat cepat lah, sangat baik. Jadi kita mau bikin sekarang spesifikasi mekanismenya itu sangat mirip transaksinya dengan saham, bahkan harganya juga. Kalau tadi structure warrant kan yang ditransaksikan kan premiumnya. Jadi kalau harga sahamnya ini premiumnya berapa itulah yang ditransaksikan. Nah tapi kalau ini misalkan saham ABCD, harga di market sahamnya ya, saham induknya 2.500 misal. Single stock future ya nggak jauh-jauh dari 2.500. Jadi beneran apple to apple. Satu banding satu ya? Satu banding satu. Tapi apakah hal ini tertranslate kepada market cap atau memang terpisah? Itu sudah langsung dia mirroring sih sebenarnya. Ini mirroring ya? Betul. Begitupun dengan jumlah lembar saham yang diperdagangkan? Nah, itu juga sama. Itu juga sama ya? Baik. Nah, itu baru 2 aja nih, masih panjang nih perjalanan untuk mempelajari single stock future. Dan benefit yang ketiga nih, bisa kita lihat trade on leverage nih Pak Pierre. Mungkin bisa dijelaskan? Baik. Nah, untuk trade on leverage, tadi mungkin di sesi 1 juga kita mengenal istilah leverage. Ya. Nah, leverage itu adalah sederhananya seperti ini. Modal yang kita keluarkan itu lebih dikit daripada actual dari full amount dari nilai transaksi kita. Contoh, kita beli saham ABCD, mungkin teman-teman bisa lihat nih di layar ABCD, kita beli 10 lot. Uangnya yang kita butuhkan adalah 2,5 juta. Kita transaksi saham gitu, 2,5 juta nih cash di depan. Nah, ketika kita bicara terkait single stock futures yang merupakan produk leverage, di sini yang diatur oleh bursa adalah 4% saja.
yang harus modal yang Oke. dibutuhkan, disiapkan. Tapi memang sekuritas bisa menetapkan angka yang lebih tinggi karena kan ini part of dari manajemen resiko sekuritas ya. Jadi itu adalah jaminan sebenarnya 4%. Nah, kalau dari 4% tadi 2,5 juta berarti uang yang kita butuhkan adalah 100.000 saja. Oke. Saham 2,5 juta untuk single stock future 100.000. Bayangin kalau Mbak Alia sekarang kalau naik nih sahamnya like Rp50 aja. Tadi 2.500 nih kita beli, naik Rp50, saya beli 10 lot, berarti keuntungan saya 50.000. 2,5 juta jadi 2.550.000. Keuntungan kita kalau ROI ya kita bicara, dari modal awal itu 50.000, 2,5 juta, 2% berarti. Nah nanti kalau teman-teman lihat, wah saya untungnya 2% kan gitu kan ya. Tapi kalau di single stock future, tadi modal awal kita berapa? 100.000. Untungnya 50.000. Berarti secara persentasenya berapa? 50%. Berarti leverage-nya adalah 25 kali lipat. Itu up to sebagai limit atau? Betul, up to-nya adalah 25 kali lipat, tapi nanti kan pasti ada saham yang lebih volatil misalkan ya kayak gitu kan. Ada mungkin ada saham yang less volatil. Nah, untuk yang saham lebih volatil biasanya 4%-nya itu akan lebih tinggi. Jadi mintanya mungkin 5%, 6% gitu. Tapi itu balik lagi tergantung analisis dari sekuritas. Tapi kalau untuk yang less volatile, mungkin 4% ini udah cukup bisa yang kayak gitu. Oke, jadi udah standarnya adalah 4% ya. Oh, jadi ini keuntungan kalau misalnya kita ingin bertransaksi dengan modal yang kecil, ini bisa menggunakan single stock futures. Dan hasil dari potensi keuntungannya itu bisa naik hingga 25 kali lipat ya. Betul. Ini luar biasa sekali nih leverage-nya, jadi nggak sabar saya Q1 2024 nanti ya. Betul sekali. Dan yang terakhir, benefit yang keempat bisa kita lihat lagi tadi. Realisasi keuntungan lebih cepat. Ini maksudnya gimana nih Pak Pir? Baik, jadi kalau kita bicara transaksi saham nih ya, settlement atau penyelesaian itu 2 hari bursa kita butuh waktu. Kalau reksadana mungkin up to 7 hari ya biasanya kan kalau ada reksadana. yang 3 hari, ada yang 7 hari ya. 7 hari. Nah, tergantung dia pasar mana ya. Tapi kalau misalnya kita bicara saham, T+2 kita transaksi hari ini, walaupun sebenarnya beberapa mayoritas sekuritas itu kalau enggak kok saya bisa, nggak usah 2 hari, saya hari ini beli bisa jual, itu kan kayak rollover aja ya. Tapi kalau ketika kita jual, cash-nya itu kan sebenarnya baru masuk ke kita efektif T+2. Kayak kita mau tarik duitnya 2 hari kemudian baru bisa cair. Ada gap 2 hari nih ya kalau saham. Betul, apalagi kalau kena weekend, aduh yang kayak gitu kan Sabtu, Minggu, Senin, yang kayak gitu kan baru bisa. Betul. Nah, single stock future menariknya adalah nggak butuh 2 hari bursa. Jadi berapa hari? 1 hari bursa saja. Gitu. Jadi end of day ya? End of day kita udah tahu keuntungan kita berapa, besoknya langsung efektif masuk ke rekening. Jadi cocok banget untuk para trader yang nggak suka dananya mengendap ya ternyata ya. Jadi ini bisa langsung begitu besokannya masuk, bisa langsung ditradingkan kembali dan memilih single stock future yang lain lagi nih ya. Betul, dan yang lebih menarik lagi Mbak Alia. Jadi dan teman-teman, kalau di saham kita jual dulu kan baru nanti ada potensi terima cashnya 2 hari kemudian. Betul. Kalau single stock future ini sebenarnya dihitung untung ruginya tiap hari. Jadi end of day, terlepas kita jual atau tutup posisi atau enggak, itu nanti selisihnya adalah udah langsung dihitungin sama ID Clear atau KPI. Investor A untungnya sekian misalnya kayak gitu ya. Itu udah langsung realize di T+1. Kalau saham kan selama kita belum jual, ya udah kita dapatnya adalah unrealized gain yang kayak gitu kan. Bisa jadi ketika besoknya kita nggak jual, terus ternyata harganya turun, ya udah nggak ada unrealized gain-nya. Tapi kalau single stock future, otomatis kalau kita untung langsung masuk ke rekening kita, dihitung setiap hari. Jadi tanpa kita harus menjual, unrealized profit ataupun loss-nya itu langsung terhitung. Jadi memang hanya untuk 1 hari itu saja. Betul, setiap hari bahkan dihitung. Jadi jadi kalau saya pasang posisi long, ini bisa compounding. Bisa. Begitu besoknya naik, misalkan Rp50 kayak tadi ya, itu Rp50 itu akan keuntungannya masuk rekening kita. Besoknya naik lagi misalkan Rp50.
gitu. Rp50-nya masuk lagi. Tapi kalau misalkan turun, maka turun 50-nya itu akan ditarik dari rekening kita. Kayak gitu. Oke, jadi fair enough lah ya Pak ya. Kalau keuntungan langsung masuk, begitupun juga dengan kerugian. Betul. Jadi catatannya ketika trading jangan sampai rugi, karena kerugiannya pun langsung dihitung di hari itu juga ya. Betul sekali. Oke, dan ini nih menarik sekali, ada nggak sih sebenarnya sarana lindung nilai untuk produk seperti single stock futures ini? Nah, sebenarnya seperti produk single stock futures ini bisa dimanfaatkan untuk hedging atau lindung nilai. Jadi contoh, mungkin kita bisa ke slide berikutnya nih yang terkait dengan long atau short. Nah, kalau sekarang kita bicara saya sebagai investor yang pegang posisi saham tertentu, kayak gitu ya. Market, siapa sih yang bisa nebak market? Ya mungkin ada lah ya sebagian, tapi umumnya kita nggak tahu market bakal gerak kemana. Seperti apa? Gitu. Tiba-tiba informasi datang, market react, terus harga misalkan turun. Kita punya dua pilihan sebagai investor ketika hal seperti itu. Kita mau jual posisi kita, entah kita take profit, ya sisanya berapa lah, kayak gitu ya. Kita take profit, atau kita cut loss kan pilihannya kayak gitu. Atau ya udah kita biarin aja, biasa tutup mata ada kapan dia naik kayak gitu kan ya. Gitu. Banyak investor yang tadi mungkin saya dengar di sesi 1 adalah disiplin kan sebenarnya kayak gitu. Kalau rugi ya udah cut loss yang kayak gitu. Tapi bagaimana ketika saya yang punya pegang posisi saham, marketnya kita lihat bakal turun, tapi saya nggak mau jual nih portofolio karena mungkin jangka waktunya turunnya sementara aja kan gitu kan ya. Misal. Kemudian ya udah saya pasang posisi short dari single stock future, karena ini sama nih, misalkan saham ABCD, saya short saham single stock future, saham ABCD, jadi apple to apple, balik lagi. Ketika di sisi portofolio kita, marketnya turun nih, portofolio kita rugi, tapi kan unrealized loss ya sebenarnya ya. Tapi ketika kita pasang shortnya yang single stock future, kita bisa dapat keuntungan yang mungkin sama dengan unrealized loss-nya kita di saham. Ya, kayak gitu. Nah, nanti kalau marketnya udah mau balik lagi rebound, ya kita close position yang short tadi. Portofolio kita masih untung lagi kan. Nah, kayak gitu. Jadi memang strategi-strategi seperti itu yang kita pengen dorong gitu ya kepada investor. Tadi mungkin yang ada nonton di bumper, moto dari single stock future ini adalah level up your trading. Gitu. Kenapa nih? Kenapa level up trading nih? Sekarang investor kita selalu bilang adalah marketnya saat ini long only, searah. Marketnya naik, kita ngarepinnya marketnya naik gitu, baru kita bisa dapat keuntungan. Tapi kalau misalkan marketnya lagi turun, biasanya orang, aduh lihat nanti deh transaksi ya kan. Wait and see ya? Wait and see, yang kayak gitu. Tapi kalau padahal sebenarnya kan ketika market turun ini ada potensi nih sebenarnya, yang kayak gitu. Bahkan ada strategi tadi misalkan hedging, misalkan kayak gitu kan. Saya punya portofolio, gimana saya kombinasi dengan single stock future. Atau tadi saya punya structure warrant, misalkan gimana saya misalkan kombinasikan dengan saya call structure warrant, saya short single stock futures, misalkan kayak gitu. Itu adalah kombinasi-kombinasi yang mungkin dihasilkan kalau misalkan dari bursa kita provide semakin banyak produk yang seperti ini ya, kayak gitu yang kan. derivatif seperti ini. Betul, makanya kenapa tadi dengan kita punya varian produk yang semakin banyak, kemudian strateginya juga banyak yang bisa dikombinasi, kita sebagai investor dan trader bisa level up gitu loh untuk dari sisi strategi kita. Oke, jadi strategi tradingnya juga didiversifikasi ya? Betul. Berarti secara tidak langsung ini memang para investor yang berpengalaman sudah harus memiliki technical analisa yang cukup mapan lah ya? Betul. Oke, dan selanjutnya nih, bisa dicontohkan lagi bagaimana dengan leveraging nih, karena bisa nggak sih ini menggunakan initial margin? Baik, jadi kita ke slide berikutnya lagi. Nah, ini sebenarnya yang tadi saya bilang 4% itu yang modal yang kita butuhkan, itu adalah initial margin gitu ya, yang semacam uang yang kita setorkan dan di lock di dalam rekening, tapi kita bisa transaksi full amount yang tadi sahamnya misalkan tadi 2,5 juta, tapi kita setor 100.000 itu di lock. Kayak gitu. Maka dari itulah sebenarnya itu yang menjadi rahasia kenapa kita nggak butuh uang 2,5 juta. Hanya kita lihat dari pergerakan hariannya, 100.000 itu nanti keuntungannya kita masuk ke dalam pool 100.000, atau kalau rugi kita diambil dari pool yang 100.000 itu. Gitu. Makanya transaksinya adalah based on margin. Gitu. Tapi apakah dengan kondisi seperti itu berarti harus ada dana yang mengendapkah atau cukup sekian dari
transaksi single stock futures yang kita beli atau jual. Betul. Jadi dana yang mengendap atau yang di lock itu ya tadi 100.000 atau 4% ribunya aja itu. atau 4% sesuai dengan nominal transaksi. Betul. Dan pengurangannya berarti berdasarkan dari persentase jika terjadi loss, pengurangan dari modal tersebut, dan jika penambahan dari jumlah modal yang disetorkan kasarnya ya, betul, seperti itu ya. Betul. Nah, ini bakal cocok nih buat investor. Sebenarnya secara cash mungkin investor punya 2,5 juta. Ya. 100 ribunya masuk single stock future, 2,4 jutanya ini kan jadi free nih. Yes. Bisa dia allocate untuk produk lain sebenarnya. Jadi sangat lebih fleksibel gitu ya. Kalau nanti ada keuntungan dari 100 ribu itu misalkan jadi berapa, 150 ribu contohnya. 5 kelebihan kan sebenarnya syaratnya adalah 4% yang disimpan ya. Kelebihannya itu bisa ditarik sebenarnya. Ditarik, diputerin lagi tempat lain. Itu bisa yang kayak gitu. Jadi switchingnya itu sangat fleksibel. Iya. Baik. Nah, para hadirin mungkin lebih familiar dengan saham nih ya. Jadi mungkin kita bisa go back dulu nih, kira-kira untuk mengerti sebenarnya perbedaan saham dengan single stock futures ini, dan boleh dijelaskan satu persatu nih Pak Pir. Boleh banget nih. Ini kebetulan saya nyiapin untuk perbandingannya ya, dan sebenarnya yang pengen kita push ini sebenarnya adalah yang sudah pernah transaksi saham jangan khawatir untuk masuk single stock future. Karena sangat pasti sudah sangat familiar gitu ya. Nah, ini perbedaan-perbedaannya nih, atau juga termasuk persamaannya juga. Pertama, kalau misalkan saham tadi 100% dari nilai transaksi. Mungkin teman-teman ada sebagian yang menggunakan margin gitu ya. Kalau margin kan maksimal leverage-nya 2 kali karena 50%-nya dibiayai oleh sekuritas. Ada margin kayak gitu, itu ada bunga. Biasanya kayak gitu, bunga pinjaman kan gitu kan. Tapi kalau kita nggak pakai margin 100%, kita harus siapin 2,5 juta tadi, 2,5 juta kita keluarin depan. Tapi single stock futures kita cuma butuh 4% gitu ya. Itu yang saya tekankan gitu ya. 4% dari nilai transaksi. Leverage-nya berapa Mbak Lia? Berarti 25 kali kan gitu kan ya. Kemudian kalau jangka waktu, kalau saham pastinya selama perusahaan itu masih ada dan masih listing ya, masih listing gitu di bursa. Ya itu silahkan di hold ya, bahkan sebenarnya udah sampai delist sebenarnya tetap aja bisa hold ya, masih ada sebenarnya sahamnya. Tinggal nanti dilepasnya mungkin bukan secara auction di bursa gitu kan. Tapi pada dasarnya saham itu kepemilikannya ya tidak terbatas selama company-nya masih ada kan gitu. Kalau single stock futures jangka waktunya adalah sampai dengan jatuh tempo. Jatuh temponya tadi 1 bulanan ada, 2 bulanan ada, 3 bulanan ada gitu ya. Ini ya positifnya apa sebenarnya ketika ada jatuh tempo ini? Tadi yang pertama, untung ruginya itu kan sebenarnya dihitung secara harian. Kan gitu. Bahkan realize masuk rekening kan gitu kan ya. Investor pasti yang kedua adalah takut nyangkut kadang kan gitu kan ya. Takut pasti nyangkut, walaupun saham-saham LQ45 nggak ada lah cerita nyangkut ya, palingan ya kalau dia mau cut loss sayang kan kadang kan gitu kan. Tapi kalau nyangkut lah, misalnya istilah nyangkut. Kalau misalkan single stock future pertama kan tadi untung ruginya udah langsung realize. Kemudian kalau misalkan sampai jatuh tempo nggak ditutup posisi seperti apa? Ya udah sebenarnya langsung selesai. Tadi saya keuntungannya berapa? Udah stop sampai situ. Saya mau masuk lagi, saya pasang posisi lagi kan benar ya. Jadi nggak ada istilah nyangkut sampai jatuh tempo selesai yang kayak gitu loh. Gitu. Itu sebenarnya ada positifnya di situ. Nggak ada kata nyangkut. Walaupun kita juga udah sediain liquidity provider, dia mau tutup posisi kapanpun ada LP yang siap nampung. Gitu. Itu terkait jangka waktu. Kemudian pergerakan harga. Tadi sebenarnya saya nguping-nguping dikit nih yang terkait dengan produk sebelumnya, betul, structure warrant. Auto rejection pasti jadi concern utama dari investor. Nah, saham kita udah familiar. Auto rejectionnya berapa? Mulai dari 20% sampai 35%, tergantung dia di range harga mana. Kan gitu. Kalau dia 5.000 ke atas ya 20% yang kayak gitu kan, dan seterusnya. Nah, single stock future pergerakan harganya sama dengan saham. Gitu. Kenapa? Karena tadi ABCD misalkan sahamnya 2.500, single stock future kan transaksinya juga nggak jauh-jauh dari 2.500 kan sebenarnya kan gitu kan ya. Nah, auto rejectionnya juga mengikuti yang tadi sahamnya. Jadi kalau 2.500 berarti di range 25%. Ya udah gitu. Jadi dia akan selalu mirroring, Mbak Lia. ABCD maksimum gerak 25%. Dari single stock future-nya juga maksimum naik sampai 25%. Jadi jangan khawatir, yang kata tadi ini misalkan naik terus padahal underlying-nya belum gerak, misalkan enggak, ini pasti akan selalu mirroring. Gitu. Baik. Dan investor sudah familiar dengan
auto rejection atau price limit seperti itu. Strateginya pasti sudah Ya, disesuaikan. jadi tidak terlalu usah khawatir ya untuk beradaptasi dari saham ke single stock futures ini ya. Betul Baik. sekali. Nah, kemudian yang ketiga ada keempat ini bahkan realisasi keuntungannya. Saham, kita mau realize nih keuntungan selama kita belum jual, ya di rekening kita akan selalu tulisannya adalah unrealized gain, yang kayak gitu, unrealized profit. Ketika kita jual, baru itu kita realisasi. Tapi kalau single stock futures, itu akan di mark to market setiap hari, keuntungannya akan di realize. Mark to market mungkin buat teman-teman yang masih belum pernah dengar, mark to market ini adalah tadi kita transaksinya single stock future kita di harga berapa. Betul. Di akhir hari kemudian kita akan ngecek nih harga underlying sahamnya itu di berapa. Contoh tadi kita beli di single stock future kita long di 2.500. Ternyata harga saham underlying-nya di akhir hari jadi 2.600 misalkan contohnya. Maka kemudian akan di mark to market tuh kita beli 2.500 ke 2.600 selisih 100 rupiahnya itu keuntungan kita. Gitu. Jadi secara persentase ya? Atau secara nominal? Secara nominal. Nanti besok kita start dari 2.600. Gitu. Selama kita masih punya. Selama kita masih pegang. Betul. Gitu. Jadi setiap hari akan dicek lagi ke harga underlying-nya. Oh harga underlying-nya sekian. Berarti kita untung apa rugi? Ruginya berapa? Nah itu ya yang akan masuk ke rekening kita. Dan mark to market ini yang menghitung adalah KPI. Jadi lembaganya memang bukan bukan penerbit atau bukan LP yang menentukan yang kayak gitu kan ya, tapi adalah KPI yang selaku lembaga clearing di Indonesia untuk pasar modal dan juga ya tentunya pasti mereka independen ya gitu kan. Kemudian penyelesaian. Nah, penyelesaian ini juga merupakan salah satu tadi di awal yang cukup menarik ya. Kalau saham T+2 gitu ya. Jadi kita beli saham nanti sahamnya masuk ke rekening kita 2 hari kan gitu kan. Kita jual sahamnya diambil dari rekening kita, cash-nya masuk 2 hari. Tapi kalau single stock future, cash-nya aja yang dipertukarkan. Jadi ketika kita untung atau rugi yang berpindah hanya cash-nya saja dan 1 hari bursa. Besok siang udah langsung masuk. Silakan mau diallocate buat yang lain. Buat yang mana ya? Betul. Dan yang terakhir ini biaya transaksi. Nah, biaya transaksi juga pasti cukup sensitif nih buat investor kan gitu kan. Banget kan gitu. Pasti udah ngitung-ngitung nih, aduh ini berapa tik nih saya bisa untung kan gitu kan saya lepas. Nah, kalau saham ini kita bicara terkait dengan porsinya SRO gitu ya, belum termasuk porsinya anggota bursa atau sekuritas. Nah, kalau saham kita 0,03% dari nilai transaksi. Jadi kalau transaksinya makin besar, ya kalau secara persentase fee-nya akan makin besar. Betul. Kalau single stock future ini bukan dari nilai transaksi, tapi tadi satu kontrak dia transaksi ada fix fee-nya, jadi ada flat fee gitu ya. Nah, di sini 1.600. Jadi kalau kita transaksi satu kontrak saham single stock future itu sebenarnya setara dengan satu lot sebenarnya. Satu kontrak single stock future setara dengan 100 lembar saham atau satu lot. Jadi saya mau tadi hedging nih, saya punya 10 lot saham. Kan gitu ya. Saya mau hedging gimana? Ya udah saya beli 10 atau saya jual 10 lot 10 kontrak single stock future itu equal. Jadi nggak pusing lagi satu lot sama dengan satu kontrak gitu. Investor gampang. Dan itu fee-nya terlepas nanti dari harga sahamnya berapa, itu fee-nya 1.600. Jadi berapapun harga sahamnya, per kontraknya adalah 1.600. 1.600. Per lot atau keseluruhan lot? Per satu kontraknya. Per satu kontraknya. Kabar baiknya lagi Mbak Lia, kalau sekarang itu masih gratis. Walaupun tadi sekarang nih pas launching kan? Single stock future ini kan launchingnya masih Maret 2024. Tapi sebenarnya Bursa Efek Indonesia kita udah punya produk derivatif lain sebenarnya. Ada yang LQ45 futures, ada IDX 30 futures. Sebenarnya sudah ada nih gitu kan ya. Tapi memang mungkin investor yang mungkin transaksinya lebih ke saham satuan belum belajarnya lumayan nih katanya, oh indeks ini hari ini naik turunnya gimana ya kayak gitu kan, karena kan banyak ya komponennya. Itu sebenarnya sekarang biaya transaksinya gratis Mbak Lia. Gitu. Jadi untuk produk turunan futures yang ada di Bursa Efek ya? Betul. Nah yang 1.600 ini adalah dalam kondisi apabila kita mengenakan biaya gitu. Nanti 2024 tentunya kita pasti akan kasih
insentif lainnya gitu ya. Jadi supaya secara fee transaksi akan sangat ringan buat investor dan itu jadi keunggulan gitu ya. Biar rame ya transaksinya dan sama-sama belajar. Nih jadi semangat banget nih ya untuk para peserta hadirin dan mulai melihat nih ada berbagai pertanyaan yang masuk. Tapi sementara saya masih penasaran dan masih pengen ngobrol nih dengan Pak Pir nih ya. Biar kita bisa lebih paham lagi nih Pak Pir ya, kalau karakteristik dari saham sudah banyak yang mengerti. Mungkin bisa diceritakan nih karakteristik ataupun spesifikasi dari single stock futures. Baik. Nah, kalau untuk dari sisi produk specification ya dari single stock future, tadi kita udah belajar terkait dengan batasan pergerakan harga, auto rejection. Itu sama kayak saham. Kemudian ukuran kontrak. Tadi juga saya spoiler dikit kan bahwa satu kontrak itu sebenarnya setara dengan satu lot saham. Gitu. Kemudian tick price sebenarnya saya harus kelipatan berapa rupiah sih kan gitu kan untuk transaksi itu sama juga dengan saham. Jadi kalau yang Rp1, Rp2, Rp5, 10, 25 kayak di saham itu sama. Jadi teman-teman yang udah transaksi saham, ini saham ABCD kelipatannya Rp25. SSF-nya single stock future juga kelipatannya Rp25 setiap ticknya. Gitu sama. Kemudian yang berbeda tadi mungkin pertama nggak perlu full amount, kemudian yang kedua adalah settlement-nya T+1. Bagaimana kalau terkait dengan jam perdagangan? Pastinya itu juga menarik kan gitu menarik kan. sekali. Jam perdagangannya sama dengan saham. Dari jam 8.45 pagi sampai 4.15 sore. Gitu. Jadi mekanisme transaksinya juga sama. Jadi kalau kita mengenal namanya kalau di saham kan continuous auction ya. Jadi silakan pasang harga bid ask yang kayak gitu. Di single stock futures juga bid ask sama. Siapa yang harganya paling oke, ketemu match jadi transaksi. Dan udah ada belum sih nih single stock future ini sudah mengcover saham apa aja atau masih dirahasiakan nih untuk launching di tahun depan? Baik, sebenarnya kalau dari sisi pemilihan tadi kan sebenarnya universe dari single stock future ini adalah LQ45. Dan dari LQ45 tadi saya spoiler juga di depan bahwa nanti kita launchingnya mungkin di awal tidak 45 langsung, tapi beberapa saham. Nah, beberapa saham itu kita bikin nih framework pemilihannya. Pertama, pastinya tadi kita pengen supaya level up your trading sekali lagi kita bisa combine dengan structure warrant pastinya. Nanti ada ininya lah kombinasinya. Jadi kita pilih nih dari structure warrant mana aja gitu yang aktif, itu yang akan kita coba lihat underlying-nya menjadi single stock futures juga. Kemudian dari sisi nilai transaksi, kita pasti pilih yang nilai transaksi dari LQ45, kita filtering lagi yang paling aktif di sini. Jadi dari transaction value juga kita melihat ya. Betul. Kemudian dari sisi volatility, dari LQ45 sendiri saham-sahamnya kan pasti volatility-nya beda-beda nih. Betul. Kalau investor kita pengennya makin volatil, makin seru kan, kayak gitu. Nah dari itu kita coba pilih lagi. Tadi aktif transaksinya, volatility juga oke gitu. Dan yang terakhir adalah industrinya covernya beda-beda. Jadi nanti di awal nggak semuanya misalkan dari banking misalkan kayak gitu kan banking lagi kan semua. Appetite-nya juga beda ya. Nanti ada banking misalnya pasti ada kayak gitu kan. Kemudian yang lagi paling seru apa? Misalnya energi yang kayak gitu. Itu kan pasti enak tuh ini ya kan. Energi kita pilih juga masukin infrastruktur misalnya kita masukin juga. Jadi nanti ada perwakilan dari industri-industri yang udah. Jadi ada diversifikasi sektor ya. Betul sekali. Tapi apa yang terjadi jika beberapa saham pilihan yang sudah termasuk ke dalam single stock futures dan masih berlaku jangka waktunya tapi sudah misalnya didepak nih dari LQ45, ya bagaimana nih? Baik, jadi untuk kita nanti menerbitkan atau mencabut dari single stock future ini sebenarnya cukup simpel ya. Jadi kita keluarin list, ini yang bisa ditransaksikan sebagai single stock future. Karena kalau tadi mungkin di produk lain ada penerbitnya adalah sekuritas. Tapi ini produknya yang nanti menentukan atau tiba-tiba ada muncul di online trading itu adalah bursa. Gitu. Jadi nanti ketika ada underlying baru nih, kita langsung munculin. Bisa transaksi. Tapi kalau dia udah kedepak, misalnya kita cabut, nanti udah nggak ada lagi. Kayak gitu. Jadi sangat jangan khawatir, kita akan munculin dan itu kita pasti terbitin pengumuman. Dan jangka waktunya juga cukup singkat sih ya sebenarnya, cuma 1, 2, dan 3 bulan, jadi tidak usah terlalu khawatir ya. Betul. Dan kalau udah ada produknya masih dalam jatuh tempo, nah itu sebenarnya tetap jalan, jadi jangan khawatir. Tapi nanti ketika sudah selesai nih produknya semuanya dan kebetulan kedepak misalkan kayak gitu ya nggak ada lagi. Gitu. Nggak ada lagi ya. Baik, untuk teman-teman para peserta hadirin gimana? Semakin semangat kan mempelajari single stock futures dan kami di studio sudah menerima banyak sekali pertanyaan dan ini
menjadi antusias ya. Kayaknya para peserta ini memang pengen melihat banyak inovasi baru yang dilahirkan dari Bursa Efek Indonesia. Langsung saja untuk pertanyaan pertama dari Adrian Wijaya kepada Pak Pierre. Bagaimana strategi berinvestasi atau bertransaksi di single stock futures dan apa keunggulan serta risikonya? Ya, balik lagi ke risk and reward-nya nih. Benar. Yang kedua, bagaimana cara analisa fundamental dan teknikal pada single stock futures? Baik, terima kasih nih. Pertanyaannya bagus banget. Jadi yang pertama adalah terkait dengan risk and reward ya pastinya. Resikonya pertama karena ini adalah produk leverage. Tadi kita bilang kalau untung bisa 25 kali lipat. Tapi tentunya kalau sebaliknya ketika rugi turun, itu ruginya juga bisa berkali-kali lipat. Jadi dalam juga nih, kalau untung tinggi, kalau rugi dalam. Jadi makanya kenapa risk appetite dari masing-masing investor itu juga perlu dicek lagi. Saya cocok nggak nih gitu kan. Kalau saya pengen wah yang roller coaster misalkan kayak gitu, itu cocok banget gitu loh. Tapi ya harus ini juga hati-hati. Tapi kan modal awal yang kita masukin itu sebenarnya uangnya juga cukup sedikit gitu ya. Jadi potensi loss kita juga nggak ini banget gitu loh. Itu sih dari sisi risk and reward yang harus diperhatikan. Dan yang kedua adalah terkait dengan analisis pastinya. Nah, sekali lagi karena single stock futures ini adalah produk turunan dari saham, tinggal dianalisis aja dari sisi saham induknya. Kalau saham tadi saham ABCD lah misalkan satu analisis. Sekarang mungkin teman-teman udah biasa transaksi saham. Oke, ini kayaknya saya mau beli nih. Ya, tinggal pilihannya adalah karena dalam jangka waktu ke depan bakal naik. Tinggal pilihannya saya mau beli saham atau saya mau beli single stock future. Gitu. Jadi yang dianalisis bukan single stock futures-nya, tapi underlying-nya ya. Underlying-nya. Oke, jadi bisa dibilang juga ini ada X factor yang menjadi penentu. Berarti kita cukup melihat misalnya kayak ke corporate actions ataupun performance, bulan-bulan laporan keuangan itu juga bisa menjadi indikator dari saham-saham single stock future pilihan kita ya. Betul. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba laporan LK keluar nih, earnings-nya tidak sesuai harapan kan gitu kan. Biasa kan harganya gitu. Udah short misalkan langsung kan. Kalau sekarang kan nggak bisa ada earning ya sesuai harapan antara saya lepas sahamnya, ya udah saya nggak mau beli misalkan kan gitu kan. Karena ya kedepannya ya hampir pasti harga sahamnya turun. Tapi kalau misalkan kita bisa manfaatin saya short karena harga sahamnya pasti turun, ya why not? Why not? Ya, gitu. betul. Baik, dan selanjutnya pertanyaan dari Mas Dendi Raharjo. Untuk single stock future ada long dan short. Apakah akan diluncurkan bersamaan atau berbeda seperti warranty structure seperti call and put tapi hanya salah satu feature saja yang diluncurkan? Nah ini juga bagus banget nih pertanyaannya. Jadi secara produk agak beda ya. Kalau ini kan penerbit kan dia beli call, kita bisa jual call atau beli call kan gitu kan. Kalau di structure warrant atau put saya bisa jual put atau beli put. Nah karena di single stock futures ini transaksi yang sangat mirip dengan saham. Jadi kita sebenarnya long sama short itu adalah sebenarnya padanan katanya adalah jual atau beli. Jadi tidak ada diluncurkan misalkan long dulu atau short dulu, enggak yang kayak gitu loh. Semua investor bisa langsung pasang posisi long dan bisa pasang posisi short tanpa harus nunggu. Kalau tadi kan kita nunggu dulu put warrant baru bisa kan manfaatin momen harga turun. Tapi kalau ini enggak, saya pasang posisi short aja atau jual. Gitu. Jadi ini pertanyaan sedikit nih dari saya ya. Jadi ketika saham ini bertransaksi secara real time kan ada volatilitasnya juga ya untuk single stock futures. Nah, apakah harga terakhir penutupan yang akan dipakai untuk menghitung unrealized loss ataupun unrealized profit atau bagaimana nih Pak? Ya, jadi yang digunakan benar sekali Mbak Alia adalah harga closing dari underlying-nya. Oke, jadi kalau tiba-tiba naik gitu ya di detik-detik terakhir ada aja kemungkinan kita nggak jadi profit katakanlah gitu ya. Bisa jadi ya, jadi kita juga harus waspada dengan closing price ya. Betul sekali, kayak gitu. Jadi memang itu hal yang cukup deg-degan ya gitu ya, menjelang jam 4 ya kayak gitu ya, tiba-tiba sah kayak gitu. Benar sekali, itu juga harus diperhatikan. Oke, baik. Dan selanjutnya pertanyaan dari Ibu Christine Yolanda Purba. Pak, apa ada minimal pembelian single stock futures? Dan biaya apa nih yang muncul untuk invest atau trading? Apakah sebatas kontrak yang per kontraknya 1.600 atau ada tambahan-tambahan biaya transaksi lainnya? Ya, jadi untuk transaksi minimal itu adalah satu kontrak. Mirip kayak kita beli saham satu lot.
Oke. Nah, kalau untuk single Satu stock, kontrak itu isinya berapa? satu lot saham. Oh, oke, baik. Oke. Gitu. Jadi minimal transaksi pasang aja satu kontrak itu setara dengan satu lot gitu. Gitu. Mau berapa kontrak silahkan, seterusnya berapa. Yang kayak gitu tergantung kita available cash kita berapa gitu. Oke, jadi katakanlah misalnya harga saham single stock futures-nya 2.000. Maka kita akan membayar 200.000 plus 1.600. Iya, benar. 2.000 kita beli satu kontrak. 100, iya ya. Satu kontrak 2.000 berarti 200.000 tapi 4%-nya aja. Oh iya, saya lupa bagian 4%-nya itu ya. 4%-nya aja berarti berapa tuh 200.000 4%, aduh ini 8.000. Lebih kecil lagi bahkan 8.000 ya? Iya, 8.000 benar. 8.000 ditambah benar tadi 1.600. Jadi nggak nyampe 10.000 untuk membeli saham underlying seharga 2.000 untuk single stock futures ini ya? Betul sekali. Dan jangan lupa ini adalah saham-saham LQ45 yang mana kita tahu ini bahwa kalau kita mau beli cukup ngerogoh kocek iya, ya sebenarnya kan. Modalnya besar sekali. Oke, baik. Ini menarik banget. Dan selanjutnya pertanyaan dari Mas Andika Satria Putra. Bagaimana cara memitigasi risiko mengingat underlying asetnya adalah pergerakan saham tersebut? Apakah MKBD Sekuritas di Indonesia sudah cukup mengakomodir liquidity provider untuk setiap single stock futures? Oke. Nah, kalau misalkan kita bicara mitigasi resiko gitu ya dari sisi MKBD Sekuritas, memang yang kami persyaratkan sebenarnya kita kan di Sekuritas mungkin Mbak Lia dan teman-teman ada yang namanya MKBD. MKBD ini kalau bahasa Inggrisnya adalah working capital sebenarnya. Jadi bagaimana ketahanan keuangan dari Sekuritas untuk bisa transaksi ini. Nah, di bursa ini sebenarnya cukup sudah cukup ketat pengaturan. Setiap hari kita cek, sekarang minimalnya tuh 25 miliar. Jadi cukup besar sebenarnya yang kayak gitu ya. Mereka Sekuritas setiap hari kita cek ketahanan modalnya, kemudian juga dari sisi transaksinya juga kan sebenarnya ada margin yang disetorkan oleh investor sebenarnya. Yang tadi yang 4%. Jadi sebenarnya keuntungan dan kerugiannya itu sendiri sebenarnya balik lagi ke rekeningnya dari investor gitu. Jadi bukan ditanggung sama liquidity provider ataupun dari sekuritas. Bursa. Betul. Ini adalah modal yang kita setorkan sebagai investor untuk bertransaksi single stock futures tadi ya. Betul. Dan liquidity provider kan sebenarnya dia menyediakan nih bagaimana supaya kita memastikan liquidity providernya itu perform kan sebenarnya itu nanti ada mekanisme pengawasan bursa lagi. Kemudian kita juga cek juga sih dari sisi quality dari LP-nya juga. Oke, dan pertanyaannya masih dari Mas Andika. Selanjutnya, apakah sistem portofolio ini mirip dengan kalau kita trading currency? Portofolio ya sebentar. Sebenarnya kalau mau dibilang mirip gak dengan futures dari sebenarnya mungkin pertanyaan seperti itu ya. Mirip dan enggak gitu ya. Satu sisi miripnya ada beberapa faktor pastinya, dari sisi miripnya ada leverage pastinya. Dan di forex kan sebenarnya kita sama konsepnya, kita nggak perlu setor, misalkan kita USD IDR, misalkan kita nggak perlu setor full amount gitu ya USD misalkan untuk transaksi, tapi kita hanya ada marginnya, miripnya di sana, kayak gitu. Underlying-nya gimana? Beda pastinya. Kalau underlying-nya kan sebenarnya kalau forex ya tergantung dia mau pair yang currency apa. Tapi kalau di single stock futures, underlying-nya adalah saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang LQ45 tadi ya? LQ45, venue tradingnya di kita, underlying-nya ada, jelas gitu ya. Kemudian yang transaksi untuk single stock future-nya juga di venue-nya di Bursa Efek Indonesia. Gitu. Mungkin kalau yang forex, currency-nya mungkin secara fisiknya ditransaksiin mana, tapi ya di sana cuma kontraknya aja yang didagangin. Ya, gitu. Gitu. Jadi secara mata uang misalkan, mungkin forex ya tadi ya karena mata uangnya apa gitu kan. Tapi kalau ini ya dalam rupiah karena saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ya currency-nya dalam rupiah. Baik, semoga menjawab ya Mas Andika. Dan selanjutnya pertanyaan dari Bapak Budi Hertanto. Bagaimana sih memilih produk structure produk yang cocok untuk seorang investor ataupun trader. Karena ternyata cukup banyak kemiripan antara waran terstruktur dan juga dengan single stock futures. Mungkin kalau ditanya gini, Pak, saya kalau punya duit 1 juta nih ya, bagaimana alokasi portofolio, berapa persen sih untuk structure waran, berapa persen sih untuk single stock futures, dan berapa persen misalnya untuk saham. Baik gitu ya. Jadi balik lagi ya, sebenarnya kalau ditanyanya mungkin lebih spesifik berapa persen, sebenarnya tidak ada rule of thumb, saya masuk saham sekian, structure warrant sekian, single stock futures sekian, nggak ada gitu ya. Tapi kita balik lagi nih sebenarnya,
saya selalu menyebutkan risk appetite. Sebenarnya tujuan investasi kita, tujuan trading kita sebenarnya mau apa, kan gitu kan ya. Kalau misalkan kita mau hold jangka panjang, ya masuk saham misalnya 100%. Tapi kalau misalkan saya mau kombinasiin lagi tadi manfaatin momen marketnya lagi turun, saya bisa pakai single stock future untuk saat ini. Karena saya bisa pasang posisi short. Kalau untuk structure warrant, karena memang mungkin saat ini masih long aja, ya marketnya kalau misalkan dalam kita prediksi akan naik, ya masuk ke structure warrant long, tapi ya dengan gearing dan modalnya lebih dikit gitu ya. Jadi kita balik lagi kepada kita mau investnya untungnya berapa sih dan saya sanggup nerimanya berapa, intinya kayak gitu. Oke, harap diingat ya para peserta webinar, memang single stock futures ini cocok untuk kalian investor ataupun trader yang sudah memiliki pengalaman ya. Kalau untuk newbie ini mungkin resikonya terlalu tinggi ya. Jadi memang harus membiasakan dulu dan jangan lupa apakah ada prospektus juga untuk nggak ada gitu. Jadi pokoknya mirroring ke stok saham ya. Betul. Oke. Dan ini ada pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak Anggun Triana Putri. Ya. Pak Pierre, harga match dari long atau short itu siapa yang menentukan ya Pak? Apakah bisa diketahui secara real time atau justru diketahui di akhir hari harga penutupan? Baik, jadi karena memang transaksinya sangat mirip dengan saham, contoh saya pasang long atau beli investor A lah misalkan 2.500 gitu ya, kemudian ada pasang investor B pasang jual atau short 2.500, maka harga match-nya ya 2.500 seperti layaknya kita transaksi saham gitu. Atau mungkin kalau misalkan saya nggak mau, ya udah deh saya ngantri, saya mau beli atau long di harga 2.500, kemudian ada yang pasang harga di 2490, 2480 dan seterusnya. Kemudian yang jual pasang harga di 2510, 2520 dan seterusnya, yang kayak gitu kan ya. Ya udah nanti ada bid offernya nih, yang pasang harga yang ngantri. Tapi ketika nanti ada yang pasang harga yang sesuai, yaitu match, dan itulah yang menjadi harga transaksinya. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah real time atau enggak, real time seperti layaknya transaksi saham. Gitu. Oke, baik. Dan ini adalah pertanyaan terakhir dan juga bagus banget sebagai pertanyaan pamungkas nih Pak Pierre ya. Pertanyaan ini datang dari Bapak Henry Suhairi Lubis. Izin bertanya Pak, ada 2 pertanyaan. 1, terkait single stock future, apakah ada pembatasan nominal posisi yang dapat kita buat, baik untuk posisi long ataupun short? Dan yang kedua, apakah akan ada force sell atau buy terhadap posisi yang melewati batas periode yang sudah ditentukan? Oke, ini pertanyaannya bagus banget dan pasti ini udah pemain mahir nih, ini udah profesional nih. Baik, jadi untuk single stock future, apakah ada pembatasan? Kan pertanyaannya kan gitu kan. Yang membatasi adalah ketersediaan cash dari Bapak Ibu gitu loh. Jadi balik lagi ketika transaksi, ada kan cash yang harus kita siapkan nih, yang kita sebut sebagai initial margin. Selama limitnya masih ada, itu bisa pasang posisi terus sebenarnya kayak gitu kan. Jadi no issue di sana. Kemudian yang kedua adalah apakah ada for sell atau buy terhadap posisi gitu ya. Nah gini, jadi ada yang namanya kita sebut sebagai forced liquidation. Dalam kondisi apa? Ketika investornya pasang posisinya salah. Kalau pasang posisinya salah, impact-nya apa? Rugi. Kan gitu kan. Kalau rugi, tadi kita store-nya berapa? Initial margin-nya 4%. Ruginya kalau kita kerugiannya sampai dengan 50% dari modal yang kita storekan, itu nanti akan ditelepon sama sekuritas top up biasanya kayak gitu loh. Buat ngejaga balik lagi ke 4%. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan nggak top up terus ruginya kita sampai 75%, itu akhirnya ditutup posisinya. Ya udah nih, selesai. Uangnya yang dibalikin berapa? Berarti 25% yang kayak gitu kan ya. Tapi kalau kita top up gitu, nanti marketnya rebound, ya kita lanjut terus yang kayak gitu sih. Jadi mirip seperti futures yang ada di market saat ini gitu. Begitu Mbak Ali. Dan tadi ya futures yang sudah ada di market ini bisa juga dilihat di Bursa Efek Indonesia juga ya? Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Pierre untuk sharing insight dan ilmunya terkait single stock futures. Semakin gak sabar kita untuk menantikan Q1 2024 nanti, di mana pada bulan Maret single stock futures ini akan rilis ya Pak ya? Betul, dan Mbak Alia mungkin juga pesan ya, jadi karena memang ini produk futures ini, tidak semua anggota bursa bukain fasilitasnya kepada nasabah. Jadi kalau nasabah tertarik, tinggal
kontak saja sekuritasnya, minta gitu ya untuk dibukain facility ini bisa transaksi. Karena sekali lagi ini produknya harus investornya juga pengalaman gitu ya. Limited jadi, ya, masih gitu. limited Jadi ya. sekuritas kan harus assess nih, oh iya investornya ini udah cocok atau enggak, yang kayak gitu. Maka dari itu silakan hubungi ke sekuritas Anda saat ini gitu untuk menanyakan lebih lanjut gimana terkait sama transaksi futures ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Fir. Untuk para peserta hadirin, terima kasih atas waktu dan partisipasinya mengikuti sesi 2 Single Stock Futures ini. Di sini kita sama-sama belajar terkait produk inovasi baru dari Bursa Efek Indonesia yang akan diluncurkan di Maret 2024 nanti. Sebuah produk turunan dari saham aset underlying di mana kita bisa memiliki akses dengan modal yang terbatas, tapi bisa selalu melakukan transaksi baik ketika IHSG sedang rally ataupun sedang bearish. Jika sedang bearish, kita bisa melakukan short, dan jika sedang rally kita bisa melakukan hold. Jadi kita bisa bertransaksi dalam kondisi market yang apapun. Saya Alia selaku moderator pamit undur diri, sampai jumpa di sesi ketiga.